Kamu ini masih baru aja udah telat. Mana sih? Maaf kak. Turun 20. Stop. 1, 2. Turun lagi. Mana sih laki-laki yang udah bisa turun. Ampun kak. Ampun. Loh, kok masih ada senioritas di MPLS? Gak boleh. Ini kan gak boleh. Ada HAM-nya juga kali. Ada dasar hukumnya malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Sampurasun. Bagaimana MPLS di sekolah kalian? Pasti sangat menyenangkan bukan? Karena bertemu dengan teman-teman yang baru. Seru banget ya. Tapi gak boleh lupa, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti mengenakan masker, membawa hand sanitizer, berjaga jarak, dan jangan lupa untuk rajin bercuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Mari kita bersama-sama melawan corona dengan cinta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah Maharani sebagai Duta Hukum dan HAM Jawa Barat menyampaikan salah satu materi pada masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu Kadarkum, Keluarga Sadar Hukum. Teman-teman dimanapun Anda berada, sebelum kita melanjutkan materi Kadarkum, teman-teman tahu tidak apa definisi dari masing-masing kata tersebut? Menurut para ahli, kata keluarga didefinisikan oleh Friedman sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki keterikatan emosi serta masing-masing individu memiliki peran dalam keluarga tersebut. Definisi tersebut dikutip oleh Suprajitno pada tahun 2004. Kemudian, definisi kesadaran didefinisikan oleh Hasibuan. Kesadaran adalah sikap seseorang secara sukarela menaati peraturan dan timbul rasa tanggung jawab akan tanggung jawabnya. Selanjutnya, definisi hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah suatu aturan yang sebagai tatanan kehidupan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Hukum ini berkaitan erat dengan sanksi. Tetapi teman-teman, sebenarnya hukum dan sanksi tidak akan mengikat loh jika kesadaran hukum muncul pada setiap masyarakat kita. Lalu timbul pertanyaan, apa yang akan menyebabkan dan bisa menimbulkan kesadaran hukum bagi setiap elemen masyarakat? Yang pertama adalah tindakan. Dengan adanya tindakan, akan memicu kesadaran hukum dari setiap masyarakat. Contohnya, adanya sanksi ataupun penghargaan. Dengan begitu, seseorang akan terpacu untuk mematuhi semua peraturan hukum yang ditetapkan di pemerintahan ini. Kedua adalah pengetahuan. Dengan kita mempelajari, mengetahui, dan memahami tentang hukum, maka akan muncul kesadaran hukum di dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah kampanye. Pertama, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.PR.08.10 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.PR.08.10 Tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum. Kedua, Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05/73 Tahun 2008
tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa atau kelurahan sadar hukum. Ketiga, lampiran kelima, Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-03-03-05/73 Tahun 2008 tentang pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa atau kelurahan sadar hukum. Keempat, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2009 tentang pedoman penyuluhan hukum di Jawa Barat. Dan yang terakhir, dasar hukum yang kelima, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis lomba desa atau kelurahan sadar hukum. Teman-teman dimanapun Anda berada, lalu apa sih hak asasi manusia itu? Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat di setiap individu. Hal ini sebagai pemberkatan dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah dikodratkan bagi setiap insan manusia. Hak asasi manusia bersifat mutlak. Lalu, apa macam-macam hak asasi manusia? Hak asasi manusia memiliki berbagai macam, di antaranya seperti hak keberlangsungan hidup, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk keberlangsungan hidup seperti perkawinan, hak mendapatkan kesamaan dan persamaan kesederajatan di dalam kepemerintahan, kemudian hak untuk memperoleh pekerjaan, dan masih banyak lagi. Pemerintah sangat mendukung program ini, seperti keputusan gubernur pada tanggal 8 Juni 2018, pemerintah membentuk Forum Pelajar Sadar Hukum sebagai upaya untuk pelajar pemuda-pemudi bangsa Indonesia bersatu menegakkan keadilan dan bertanggung jawab atas apa yang harus dipertanggungjawabkannya. Sadar hukum itu keren loh teman-teman. Sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM, seperti Deklarasi Pelajar Sadar Hukum dan HAM, Penobatan Duta Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Jadi, saya tunggu teman-teman untuk bergabung bersama kami demi mewujudkan Indonesia yang sadar hukum. Teman-teman dimanapun Anda berada, demikian sekilas materi tentang Kadarku, Keluarga Sadar Hukum. Maharani, Duta Hukum dan HAM Jawa Barat, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Sekian dari Maharani, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. FPSH Berdaulat, Indonesia Jaya, Jaya, Jaya. Pemuda Sadar Hukum dan HAM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.